Halo semuanya, perkenalkan, saya Nadia Putri Azizah, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini, saya ingin memaparkan materi tentang fabel. Langsung saja, apa itu fabel? Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Lalu, apa saja ciri umum fabel? Yang pertama ada tokoh, yaitu orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Ada tokoh protagonis, antagonis, tokoh utama, atau tokoh pembantu. Yang kedua ada ciri tokoh utama. Yang pertama, sering dibicarakan. Yang kedua, sering muncul. Yang ketiga, menjadi pusat cerita atau yang menggerakkan jalan cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. Yang ketiga ada penokohan, yaitu pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis atau baik, dan tokoh antagonis atau jahat. Yang keempat, ada watak tokoh, yaitu penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, dan komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Yang kelima, ada setting atau latar, yaitu tempat dan waktu kejadian, serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang keenam ada tema, yaitu gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci, yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Dan yang terakhir ada amanat, yaitu pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Apa saja jenis fabel? Dari segi paparan watak tokohnya, fabel dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu jenis fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, yaitu hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa buas, dan ganas. Ada fabel adaptasi, adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan menggunakan watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Yaitu contohnya ada di rumah, di jalan raya, dan sebagainya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Ditinjau dari kemunculan pesan dibedakan fabel dengan koda dan tanpa koda. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Sebaliknya, fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Jenis fabel dengan koda. Alur fabel dimulai pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Jenis fabel tanpa koda. Alur fabel dimulai pengenalan, mulai memunculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Nah, bagaimana struktur fabel? Fabel memiliki 4 bagian dalam strukturnya sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi, yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Dan yang kedua ada komplikasi, yaitu konflik atau masalah antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Dan yang ketiga ada resolusi, yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada koda, yaitu bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut.
koda boleh ada atau tidak di dalam fabel. Contoh, yang pertama orientasi, diawali dengan deskripsi latar, yaitu pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Nuri bersama sahabat-sahabatnya bernyanyi riang, sementara Katak Putih bertepuk tangan dengan ceria. Yang kedua ada komplikasi, diawali dengan konflik batin. Contohnya, semakin lama kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi dan merasa hanya bisa merepotkan teman-temannya. Yang ketiga ada resolusi, diawali dengan meredanya konflik. Contohnya, akhirnya masalah menjadi jelas. Tak ada salah paham lagi di antara kelompok gajah dan semut. Yang keempat ada koda, pernyataan penulis tentang pelajaran dari cerita fabel. Contohnya, kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Apapun yang berbuat jahat akan dikalahkan oleh perbuatan baik. Penggunaan kata atau kalimat pada fabel. Fabel memiliki karakteristik bahasa yang unik, yaitu penggunaan bahasa sehari-hari yang bersifat imajinatif atau khayalan. Menunjukkan latar dengan pilihan kata yang mudah diimajinasikan. Untuk menunjukkan latar, baik latar suasana, latar waktu, maupun latar tempat, diperlukan diksi yang tepat. Contoh latar suasana. Hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu, digunakan untuk mendeskripsikan suasana pagi. Contoh latar tempat, telaga 3 warna bak pelangi. Dan yang terakhir, contoh latar waktu. Kala itu pada zaman dahulu. Penggunaan sinonim dan antonim pada fabel, yaitu menggunakan variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat, baik sifat tokoh maupun sifat benda dan keadaan. Ada penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Penggunaan kalimat langsung mempunyai ciri-ciri: A. Menggunakan tanda petik. B. Intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. C. Kata ganti orang pertama dan orang kedua. Contoh, Jeno mengatakan, "Aku akan pergi ke sekolah besok." Penggunaan kalimat tidak langsung mempunyai ciri-ciri: A. Tidak menggunakan tanda petik. B. Intonasi membacanya datar. C. Terdapat perubahan kata ganti orang. Perubahan kata ganti. Kata ganti orang ke-1 berubah menjadi orang ketiga. Saya, aku, menjadi dia atau ia. Kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke-1. Kamu, dia, menjadi saya atau nama orang. Kata ganti orang kedua dan ke-1 jamak berubah menjadi kami. Kita dan mereka, kalian, kami, menjadi mereka, kami. Penulisan kata seru. Oh, begitu. Wah, bukan main. Hati-hati ya, nanti jatuh. Konjungsi urutan adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa. Hubungan waktu yang menyatakan permulaan digunakan kata sejak, semenjak, dan sedari. Untuk menyatakan hubungan waktu bersamaan digunakan kata waktu, sewaktu, tatkala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, dan ketika. Untuk menyatakan hubungan waktu berurutan digunakan kata sebelum, setelah, sesudah, seusai, begitu, dan sehabis. Untuk menyatakan hubungan waktu batas akhir digunakan kata hingga, akhirnya, dan sampai. Penulisan. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata, diantaranya kata penghubung intra kalimat yang didahulukan tanda koma. Ada padahal, sedangkan, seperti, tetapi, yaitu atau yakni. Di bawah ini yang tidak perlu didahului koma. Ada bahwa, karena, maka, sehingga. Penggunaan kata sandang
sidang pada fabel, kaidah penulisan sidan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih.